Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Kelas Manajemen 22 NPM 22411005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang design thinking. Definisi. Design thinking adalah pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah kompleks yang menempatkan penggunaan sebagai pusat perhatian utama. Ini bukan hanya metode untuk merancang produk atau layanan, tetapi juga merupakan pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks mulai dari bisnis hingga pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu application of design thinking. Penerapan design thinking adalah dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks baik dalam maupun di luar bisnis. Berikut adalah beberapa contoh penerapan design thinking dalam berbagai konteks bisnis. Dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perusahaan dapat menerapkan pendekatan ini dalam proses pengembangan produk baru, perbaikan produk yang ada, atau peningkatan pengalaman pelanggan. Pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Guru dapat menerapkan pendekatan ini dalam merancang kurikulum, membuat aktivitas pembelajaran yang berbasis proyek, atau mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Pelayanan kesehatan. Di bidang pelayanan kesehatan, design thinking dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pasien, mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk masalah kesehatan, atau merancang lingkungan yang lebih ramah pasien di rumah sakit atau klinik. Pemerintahan dan layak publik. Dalam konteks pemerintahan dan layanan publik, design thinking dapat digunakan untuk merancang kebijakan atau layanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Non-profit dan organisasi sosial. Organisasi non-profit dan sosial juga dapat menggunakan design thinking untuk meningkatkan dampak positif mereka dalam masyarakat. Materi yang ke-13, bisnis model kanvas. Definisi. Bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan memvisualisasikan model bisnis atau suatu perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang terdiri dari 9 blok utama yang mempresentasikan elemen-elemen kunci dari model bisnis. Selanjutnya yaitu case study. Airbnb adalah platform online yang menghubungkan traveler dengan host yang menyewakan tempat tinggal mereka untuk menginap. Berikut adalah penerapan bisnis model kanvas pada model bisnis Airbnb. Yang pertama, segmen pelanggan. Segmen pelanggan Airbnb mencakup wisatawan atau pelancong yang mencari akomodasi murah dan unik, serta host yang memiliki tempat tinggal yang ingin disewakan. Yang kedua, proposisi nilai. Airbnb menawarkan proposisi nilai bagi pelancong dengan menyediakan alternatif akomodasi yang terjangkau dan personal. Bagi host, Airbnb menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewakan properti mereka. Yang ketiga, saluran. Saluran distribusi utama Air adalah platform online mereka sendiri serta berbagai saluran pemasaran digital dan kemitraan dengan agen perjalanan dan situs web perjalanan lainnya. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif, umpan balik, dan ulasan. Mereka juga memfasilitasi komunikasi antara host dan tamu melalui platform mereka. Kelima, sumber pendapatan. Airbnb menghasilkan pendapatan dan biaya layanan yang dibebankan kepada host dan tamu. Mereka juga dapat memiliki sumber pendapatan tambahan dari fitur-fitur premium dan layanan tambahan seperti asuransi. Yang keenam, sumber dana kunci. Sumber dana kunci Airbnb termasuk platform teknologi, merek, database pengguna, tip penggunaan produk, dan tip manajemen. Yang ketujuh, struktur biaya. Struktur biaya Airbnb meliputi biaya operasional untuk pengembangan dan pemeliharaan platform, biaya pemasaran, biaya pelayanan pelanggan, biaya administrasi, serta biaya regulasi dan kepatuhan. Yang materi 14 yaitu value proposition canvas. Case study.
ABC Business Center adalah pusat kebugaran yang menyediakan berbagai layanan dan program kebugaran untuk pelanggan dari berbagai latar belakang. Berikut adalah penerapan value proposition Canvas dalam konteks ABC Business Center. Customer Profile. ABC Fitness Center menargetkan individu yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran, termasuk mereka yang ingin menurunkan berat badan, membangun otot, meningkatkan kesehatan jantung, atau sekedar menjaga kebugaran fisik. Kedua, Customer Jobs atau tugas pelanggan. Tugas-tugas pelanggan ABC Fitness Center termasuk mencari program kebugaran yang sesuai dengan tujuan mereka, mendapatkan pembimbingan dari instruksi yang berkualitas, menemukan motivasi untuk tetap konsisten dalam melatih dan mencari lingkungan yang nyaman dan ramah. Pains atau tantangan. Tantangan utama bagi pelanggan termasuk kurangnya motivasi untuk berolahraga secara teratur, kesulitan dalam menemukan program kebugaran yang sesuai dengan preferensi dan jadwal mereka, serta biaya yang tinggi untuk bergabung dengan pusat kebugaran. Gains atau keuntungan. Pelanggan mencari keuntungan seperti program pelatihan yang disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan individu, dukungan dan infrastruktur dan sesama anggota, akses ke peralatan dan fasilitas berkualitas, serta pengalaman yang menyenangkan dan motivasi. Yang ketiga, value map atau peta nilai. ABC Fitness Center menawarkan berbagai program latihan dan berkelas pelatihan personal, akses ke peralatan fitness terbaru, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta dukungan dari infrastruktur dan anggota lain. Materi ke-15 yaitu Competition Analysis. Definisi analisis persaingan adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi persaingan langsung dan tidak langsung dalam suatu industri atau pasar tertentu. Tujuan dari analisis persaingan adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi mereka, posisi pasar, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Step 2 Competition Analysis. Yang pertama, identifikasi pesaing. Pesaing langsung adalah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa kepada pelanggan yang sama, sedangkan pesaing tidak langsung mungkin menawarkan produk atau layanan yang berbeda tetapi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sama. Yang kedua, pengumpulan data. Selanjutnya, data tentang pesaing tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Ini termasuk informasi tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, harga, promosi dan distribusi pasar, kekuatan keuangan, reputasi merek, strategi pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis kekuatan dan kelemahan. Setelah data dikumpulkan, kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing dievaluasi. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti kualitas produk atau layanan, harga, reputasi merek, inovasi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Yang keempat, penentuan strategis pesaing. Analisis persaingan juga melibatkan pemahaman tentang strategi yang digunakan untuk pesaing untuk memasuki pasar, mempertahankan pangsa pasarnya, atau mengejar pertumbuhan. Ini termasuk strategi harga, diferensiasi produk, penetrasi pasar, ekspansi geografis, dan lain-lain. Yang kelima, penilaian ancaman dan peluang. Akhirnya, analisis persaingan harus mencatat ancaman dan peluang yang ditimbulkan oleh pesaing. Ini dapat termasuk ancaman dari pesaing baru atau produk pengganti, serta peluang untuk berkolaborasi atau berinovasi dengan pesaing yang ada. Yang ke-18 yaitu Customer Interview. Case Study. Studi web Fashion Zone adalah sebuah e-commerce yang menyediakan berbagai produk fashion, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga sepatu untuk segmen pasar yang luas. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik, tim Fashion Zone memutuskan untuk melakukan wawancara dengan sejumlah pelanggan setia mereka. Yang case studinya yaitu pertama, identifikasi pelanggan. Tim Fashion Zone mulai dengan mengidentifikasi sejumlah pelanggan setia mereka yang telah melakukan pembelian berulang kali dan memberikan umpan balik positif sebelum mereka juga mencoba memilih pelanggan dari berbagai segmen demografis dan preferensi fashion. Yang kedua, persiapan wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, tim Fashion Zone
merencanakan pertanyaan yang akan diajukan kepada pelanggan, yang mencakup topik-topik seperti pengalaman berbelanja sebelumnya, preferensi produk, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan saran untuk perbaikan. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Tim Fashion Zone melakukan wawancara melalui telepon atau video call dengan pelanggan yang dipilih. Mereka mencatat jawaban pelanggan dengan seksama dan berusaha untuk memahami dengan baik perspektif dan pengalaman mereka. Yang keempat, analisis hasil. Setelah semua wawancara selesai, tim Fashion Zone menganalisis hasilnya untuk mengidentifikasi pola-pola umum, kebutuhan yang paling mendesak, dan saran yang paling berharga dari pelanggan. Mereka mencatat informasi tersebut untuk digunakan dalam perencanaan strategis bisnis berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.